Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi, jurnalis harian Fajar. Nah, kali ini kita mau bahas sedikit atau banyak bisa banyak bisa sedikit terkait bagaimana sih cara bercinta agar bisa tahan lama di ranjang. Nah, di samping saya sudah ada spesialis yang bisa menjelaskan itu semua. Selamat siang, Dok. siang. Mungkin bisa perkenalkan nama dulu, Dok. Oke, saya Dr. Rahmawati Tamrin, spesialis andrologi. Kebetulan saat ini saya di Makassar di Rumah Sakit Siloam untuk prakteknya. Yep. Siap, Dok. Ini Dok mau minta tips saja sama ngobrol-ngobrol santai terkait ini kan sekarang lagi apa ya, pola hidupnya orang banyak yang bilang tidak sehat ya. Terus rata-rata mereka yang melakukan itu cepat ejakulasi dini. Nah, bagaimana itu, Dok, supaya bisa tahan lama di ranjang, baik dari segi laki-lakinya atau perempuannya? Ya, kalau untuk ejakulasi dini biasanya paling sering kita ke pria sebenarnya ya. Karena ejakulasi ya, yang mengeluarkan ejakulasi ya pasti seorang pria. Gitu. Jadi kalau untuk bisa lama sebenarnya tergantung aja. Sebenarnya ejakulasi itu bisa dikontrol. Jadi bisa dikontrol dengan maksudnya setiap ada rasa ingin ejakulasi sebenarnya seorang pria itu bisa mengontrol. Tapi banyak sebab yang bisa menyebabkan itu tidak bisa terkontrol. Misalnya memang lagi kurang mood atau kurang sehat, itu bisa juga. Terus stres yang tinggi itu juga bisa, lagi misalnya lagi keadaan yang kurang fit lah, atau memang lagi banyak pikiran, itu juga bisa menyebabkan ejakulasinya lebih cepat. Atau sebenarnya bisa karena ini gangguan hormon, atau ada infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, itu juga bisa menyebabkan ejakulasi dini. Saya artikan sedikit ejakulasi dini itu apa ya, supaya lebih jelas. Jadi ejakulasi dini itu adalah ejakulasi di bawah 2 menit yang tidak bisa dikontrol oleh seorang pria. Jadi memang ada waktunya lah. Ada yang sebelum penetrasi, ada yang di bawah 2 menit waktunya. Kalau yang sebelum penetrasi berarti biasanya ejakulasinya sih berat, biasanya seperti itu. Kalau misalnya di bawah 2 menit biasanya ringan aja, nggak terlalu masalah. Jadi jenisnya juga banyak. Itu jenisnya tuh, Dok, yang perlu ditahu. Terus waktunya, Dok, waktu-waktunya ya? Sebelum penetrasi. Jadi kalau ejakulasi dini itu jenisnya sebenarnya ada 2 yang penting ya. Ada yang primer, ejakulasi dini primer, kemudian ada yang sekunder, atau biasanya primer itu long life. Jadi dari awal berhubungan itu ejakulasi dini terus gitu. Jadi nggak pernah bisa lama gitu. Jadi itu ejakulasi dikategorikan long life. Jadi atau ada ejakulasi yang didapatkan atau yang sekunder. Jadi ejakulasi dini yang hanya kadang-kadang dirasa, tidak selamanya itu dari awal berhubungan selalu ejakulasi dini, tapi mungkin suatu saat ada masalah atau ada
penyakit yang bisa menyebabkan ejakulasi dini. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada juga orang yang memang yang dari pertama berhubungan sampai sekarang ejakulasinya terus menerus cepat. Itu berarti berat, agak lumayan berat itu. Mungkin penyebabnya mungkin gangguan neurotransmitter di otak atau kimia darah di otak itu bisa kayak serotonin. Itu bisa disembuhkan, Dok? Sebenarnya semua ejakulasi dini itu kita bisa sembuhkan, bisa disembuhkan. Tapi biasanya kebanyakan orang itu tidak mau berobat biasanya. Malu biasanya ya, Dok, biasanya tuh Dok, saya cepat keluar nih. Mungkin rasa ininya ya, misalnya kalau orang laki-laki kalau ke dokter, maksudnya kalau saya ke dokter nih ejakulasi dini nih sesuatu hal yang memalukan, padahal biasa aja. Padahal itu hal yang biasa yang perlu ditekankan ya, semua orang bisa mengalami ejakulasi, perlu ditekankan. Jadi kalau ada yang kena ya biasa aja, santai aja, diobatin aja nanti supaya percaya dirinya lebih tinggi. Karena orang dengan ejakulasi dini itu rata-rata secara psikologis mereka tuh kurang percaya diri setiap mau berhubungan. Jadi semakin tidak percaya diri, semakin ejakulasinya semakin cepat. Gitu sebenarnya. Tapi lebih dominan ke siapa ini, Dok? Yang lebih cepat ejakulasi dini dan tidak percaya diri, si perempuan kah atau laki-laki? Si laki-laki. Jadi si laki-laki kalau sudah pernah berhubungan misalnya kemudian pernah terjadi ejakulasinya cepat, kadang-kadang pasti selalu merasa bahwa aduh nanti kalau saya berhubungan lagi pasti ejakulasi cepat, terus pasangan saya marah misalnya, atau pasangan saya malu di depan pasangan saya, jadi suka minder jatuhnya gitu. Jadi suka minder, malu. Jadi setiap dia merasa minder, malu, malah ejakulasinya semakin cepat sebenarnya. Gitu. Jadi, Dok, kalau ini kan dari segi laki-laki tadi. Nah, kalau dari segi perempuan biasa kan baru penetrasi, baru kayak dirangsang bagian atasnya. Sudah itu, Dok. Sudah orgasme gitu kalau kita bilang kalau perempuan. Jadi itu sih nggak masalah ya. Jadi memang rangsangan setiap orang itu berbeda-beda. Ada memang yang sangat cepat rangsangan seksualnya itu. Kalau perempuan sih sebenarnya bisa berpengaruh dari segi hormonalnya. Jadi nggak selamanya. Jadi kalau perempuan kan ada siklus bulanan. Kalau laki-laki kan sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya memang pada siklus itu hormon seksualnya lagi tinggi-tingginya, ya bisa aja cepat. Tapi itu malah membuat laki-laki ya lebih nyaman merasa, karena perempuan walaupun sudah orgasme tetap bisa berhubungan kembali. Itu bedanya. Kalau laki-laki sudah orgasme biasanya akan sulit untuk berhubungan ulang. Loyo. Tapi kalau untuk yang normalnya sih, Dok, satu kali itu berapa ronde kira-kira? Normalnya sebenarnya dalam misalnya 1 hari ya. Iya, dalam satu hari. Ya biasa aja 1 kali, bisa sampai 2 kali tergantung dari fisik sama memang tapi nggak bisa, biasanya laki-laki itu butuh waktu 2-3 jam untuk bisa berhubungan kembali. Karena kalau dia berhubungan langsung setelah ejakulasi biasanya ereksi di Mr. Pink itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bagus atau tidak maksimal dari ereksinya seperti itu. Waktunya, Dok, itu apa sebelum kerja kah? Atau kan banyak yang lakukan itu pas subuh, sebelum sholat subuh, atau pas sudah sholat isya. Nah, menurut dokter sebenarnya sih untuk waktu berhubungan kapan saja itu nggak masalah. Tapi mungkin biasanya ada orang yang memang pada saat subuh pagi hari itu kan laki-laki biasanya hormon seksualnya sangat tinggi. Jadi berdiri dong. Jadi akan ada namanya nocturnal erection. Jadi pagi hari ereksi pada pria itu memang normal. Jadi karena memang kadar hormon seksualnya lagi tinggi-tingginya. Jadi biasanya mungkin rangsangan seksualnya lebih tinggi. Jadi mungkin pada laki-laki biasanya ingin berhubungan pada pagi hari. Tapi kalau wanita sih nggak ada masalah. Berarti bisa kapan aja. Tetap laki-laki yang handle. Tentang hasrat tuh bisa keduanya sih. Tetapi kan bisa berhubungan kalau ereksi pada pria ada. Kalau tidak ada kan nggak bisa.
Nah dok, ini soal komunikasi di ranjang ini kan biasa pas waktu berhubungan biasa sakit nggak yang iya benar itu itu gimana yang sih dok supaya kita bisa tahu ini pasangannya enak kan? itu sangat penting. Jadi komunikasi untuk seksual itu terutama kalau di ranjang Iya. pada khususnya. Jadi sangat penting karena untuk sebagai apa namanya, pemuasan seksual yang lebih baik ya. Karena kalau tidak komunikasi, kita merasa ada tabu atau kayak malu-malu seperti itu malah akan membuat ada salah satu pasangan yang mungkin tidak puas tapi tidak diungkapkan. Itu jadinya keharmonisan itu jadinya agak berkurang. Padahal untuk seksual terbuka saja, terbuka pada pasangannya, dia mau merasa kurang nyaman atau mungkin posisi ini lebih enak seperti itu terbuka saja. Jadi nggak usah ada kayak malu atau kayak aduh saya takut nih sama suami saya atau saya takut nih sama istri saya. Itu dihilangkan aja kalau sudah ada sama pasangan tuh terbuka-bukanya, apalagi masalah seksual gitu. Jadi itu ya. Jadi harus dikomunikasikan kalau misalnya aduh sakit nih bilang aja, tapi nggak masalah. Jadi mungkin bisa dirubah secara mungkin kita kalau untuk supaya lebih nyaman mungkin bisa pelumasnya jadi dirangsang dulu lebih baik seperti itu. Jadi bisa lah seperti itu. Jadi perangsangan yang lebih lama untuk membuat istrinya atau pasangannya itu lebih berhasrat, jadi lebih basah istilahnya. Nah dok, ini kan juga banyak yang bilang kalau tidak rata-rata kebanyakan mereka yang konsumsi obat kuat. Itu gimana sih dok caranya untuk tetap tahan lama tapi tidak mengkonsumsi obat kuat? Ejakulasi sama ereksi dua hal yang berbeda. Jadi untuk obat kuat itu sebenarnya untuk ereksinya. Tapi memang kebanyakan orang karena ereksinya tidak maksimal, makanya ejakulasinya bisa lebih cepat. Jadi perbedaan obat ereksi dan ejakulasi itu sangat beda. Jadi kalau misalnya dia keluhannya cuma ejakulasinya cepat tapi kekerasan dari Mr. P-nya itu bagus, ya obatnya bukan obat kuat sebenarnya. Obatnya ada sendiri, obat ejakulasi. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang dengan ejakulasi dini mau lebih lama, biasanya pertama banyak sih caranya. Misalnya melakukan masturbasi 2 atau 3 jam sebelum berhubungan. Itu bisa dilakukan. Bisa itu dok? Bisa. Jadi dan harus sebenarnya intinya ejakulasi itu bisa dikontrol adalah percaya diri dari seorang laki-laki. Jadi semakin percaya diri, semakin bagus sebenarnya ejakulasinya. Terus pasangannya tidak boleh menekan. Jadi menekan pasangan perempuan itu nggak boleh menekan dari segi psikologis seorang pria. Semakin ditekan itu ejakulasinya akan semakin cepat. Karena dia fokus dari rangsangannya itu tidak terlalu bagus karena sudah ada tekanan dulu di awal. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan kondom sebenarnya. Kondom yang lebih tebal supaya ejakulasinya bisa lebih lama. Jadi bisa juga posisi berhubungan. Biasanya kalau mau lebih lama dan bisa dikontrol itu perempuan yang di atas, woman in top. Woman in top. Itu posisi yang posisi yang bisa laki-laki mengontrol ejakulasinya. Oke, dok, terkait posisi tadi kan dikatakan posisi yang paling enak itu woman in top. Nah, apa sih keunggulannya itu dok? Jadi kalau untuk biasanya kalau woman in top biasanya laki-laki itu bisa mengontrol. Biasanya bisa mengontrol dan harus sebenarnya dibantu sama perempuannya. Jadi pada saat laki-laki merasa akan ejakulasi, makanya itu pentingnya komunikasi ya. Makanya pada saat ingin ejakulasi, perempuan itu dengan syarat bahwa dia akan berhenti untuk sementara. Jadi tidak berhubungan. Jadi berhentilah istilahnya. Karena kalau saya bilang mengeluarkan ya itu agak lebih ini, jadi berhenti aja dulu untuk sementara. Tapi setelah laki-lakinya mengatakan bahwa sudah tidak akan ejakulasi lagi, berhubungannya diteruskan seperti itu. Jadi lebih gampang terkontrol lah istilahnya pada saat perempuan yang di atas, kemudian posisi di bawah adalah laki-lakinya. Kalau soal ini dok, misalnya pasangan yang mau punya anak, nah posisi yang terbaik itu seperti apa dok? Sebenarnya posisi apa aja yang penting bagus ya. Maksudnya posisi mau dengan posisi misionaris, woman and top. Tapi biasanya yang paling bagus itu adalah
supaya sperma lebih cepat masuk ke dalam rahim itu adalah posisi dengan doggy style sebenarnya. Doggy style. Jadi biasanya seperti doggy itu. Style, guys. Jadi mungkin kalau misalnya ada kadang-kadang kan ada yang rahimnya kebalik seperti itu, retro. Ada. Ya biasanya kita sarankan untuk supaya penetrasi atau ejakulasinya lebih lurus ke dalam dengan posisi doggy style gitu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, Dok. Khusus untuk Mr. V. Mungkin ada tipsnya, Dok, supaya bisa besar, gitu, tahan lama dan kuat. Saya penting ini harus dipaham bahwa untuk seksual bukan masalah besarnya, tapi bukan masalah besarnya, karena memang kalau untuk bukan masalah besar atau panjangnya ya, karena kalau untuk memuaskan itu adalah masalah di ereksinya, masalah di ereksinya sama masalah di tahan lamanya dalam artian ejakulasinya. Jadi ini dua yang harus dipertahankan di dalam hubungan seksual, yaitu yang pertama adalah ereksi, dan kedua adalah ejakulasi yang bisa dikontrol, bukan panjang atau besarnya. Gitu bukan aja. Panjang atau besarnya, guys. Gitu. Jadi nggak ada tips sih, yang penting harus bisa mempertahankan ketahanan itu dari segi ereksinya, kemudian ejakulasinya, dan memang hidup sehat. Jadi kurangi merokok, karena rokok kita sudah tahu bahwa dapat menyebabkan impoten atau disfungsi ereksi. Kemudian ini jangan sampai kena kayak penyakit organik, diabetes, kolesterol, asam urat. Jadi kurangi makan semua yang bisa mengakibatkan penyakit tersebut. Mungkin lebih ke jus buah ya, Dok? Ya, benar. Jus buah atau apa namanya, makanan-makanan yang memang sayur. Seperti itu. Perbanyak di protein kayak gitu. Siap. Oke deh, Dok. Terima kasih atas waktunya. Nah, kalau masih belum puas, pemirsa bisa datang langsung di tempat prakteknya Dokter Rahmawati. Di mana, Dok? Saya saat ini praktek di 3 tempat sebenarnya ya. Bisa di Rumah Sakit Siloam, Klinik Telkomedika, dan Klinik Restu. Utamanya yang mau konsultasi mengenai anak, Dok ya? Anak, seksual, perkembangan reproduksi pada pria. Untuk anak biasanya mikropenis. Biasanya kita tangani juga. Saya juga akan datang, Dok. Ya, makasih, Dok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.